Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Panji Nugraha bisa menyapa sahabat percikan iman semua dalam program Sekolah Intelektual Tafsir Al-Qur'an bersama narasumber kita atau guru kita Ustaz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu dan bisa menuntaskan saum kita selama bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin sahabat percikan iman juga punya doa yang sama tadi disampaikan oleh Ustaz Hasyim supaya kita bisa menyempurnakan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita akan memasuki tema yang baru, yaitu di 3 hari kemarin kita sudah menuntaskan surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Bagi sahabat yang belum sempat menyimak kajian tafsir surat Al-Fatihah, silakan sahabat bisa menyimaknya kembali di video-video sebelumnya, itu yang ada di channel YouTube ini ya, di channel YouTube Percikan Iman Online. Nah, karena sekarang kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Al-Baqarah ya. Bisa dibilang ini surat yang terpanjang ya di semua Quran gitu ya. Di antaranya memang surat yang cukup panjang gitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi kita akan mulai membahas surat Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 insyaallah pada hari ini. Silakan Ustaz untuk tausiahnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat percikan iman, kita jumpa lagi dalam acara kajian tafsir. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak akan bisa mengantarkan kita kepada pemahaman dalam makna yang ada dalam Al-Quran. Amin. Untuk kali ini kita membahas surat Al-Baqarah tentunya dari awal, yaitu surat yang cukup panjang. Tadi sudah dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah ini biasa diawali dengan kalimat Alif Lam Mim atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kemarin sudah dijelaskan Bismillah di dalam surat-surat selain surat Al-Baqarah itu tidak termasuk di awal, maksudnya yang di awal surat itu tidak termasuk satu ayat dalam surat itu. Tentunya kita mulai dari Alif Lam Mim. Tidak ada seorang pun yang mengetahui makna, arti atau maksud dari Alif Lam Mim ini. Hanya para ulama mengartikan atau mengatakan ahruful muqatta'ah, huruf-huruf singkatan, huruf-huruf potongan, semacam dalam bahasa sekarang barangkali DPR, PSBB, dan itu adalah singkatan. Tapi singkatan yang ada di kita paham artinya, paham maksudnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi Alif Lam Mim tidak akan ada yang tahu seorang pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tanpa makna, pasti ini ada maknanya. Nah, kemudian Alif Lam Mim ini kenapa dengan huruf muqatta'ah, bahkan bukan hanya dalam surat Al-Baqarah saja. Banyak surat-surat lain yang diawali dengan huruf-huruf yang dipotong-potong atau kalimat yang dipotong menjadi huruf-huruf saja. Yang selanjutnya Dalikal kitabu la raiba fihi. Ya, artinya dalika. Diartikan dalika itu dalam bahasa Arab ini huruf atau isim isyarah, kata tunjuk, menunjukkan. Tapi yang menunjukkan ini dalika itu untuk menunjukkan yang jauh. Tapi dalam terjemah Al-Qur'an diartikan kata dekat ini, padahal artinya itu. Nah, untuk apa dalam ayat ini pakai dalika? Berarti yang ditunjukkannya itu adalah menunjukkan agungnya. Seperti Allah. Jarang-jarang Allah menggunakan kata-kata anak saya, tapi Allah itu dengan menggunakan nahnu. Nahnu itu kami. Berarti bukan berarti Allah itu banyak, tapi menunjukkan bahwa Allah itu maha agung. Nah, dalika juga kata isyarat ini, isim isyarat ini menunjukkan kitab yang ditunjukkan, padahal kitab itu sudah ada di hadapan kita. Nah, itu makna yang pertama. Tapi ada juga yang mengartikan memang dalika itu tetap diartikan itu, tapi yang ditunjukkannya yang di dalam, yaitu la raiba fihi, di dalamnya.
Jadi bukan sekedar sampulnya, ini adalah kitab yang akan menjadi petunjuk di dalam Al-Quran. Itu dalamnya, isinya, mengetahui isinya, memahami isinya, maka itulah yang ditunjukkan dzalikal kitabu. Seperti perbandingan, kalau kita pegang gelas yang diisi air, kemudian di dalam gelas itu ada kacang, kita menunjukkannya apa? Itu. Nah, padahal ada dekat kita, tapi yang ditunjuknya di dalamnya, bukan nih. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Dzalika kitabu, Alkitabu yang ditunjukkan itu bukan hanya sekedar kitab sampulnya, la roiba fihi, yang tidak ragu lagi, fihi, di dalamnya. Jadi di dalam isinya Al-Quran itu yang tidak ragu lagi. Makanya dan ke kitabu la roiba, tidak akan ragu lagi, tidak akan ragu bagi siapapun, dalam arti keraguan ini bagi Allah tidak akan ragu lagi. Kalau orang merasa ragu, itulah bukan Al-Qur'annya, bukan kitabnya yang ragu, tapi orangnya yang menjadi ragu. Tidak ragu. Itu adalah untuk apa? Hudan, sebagai petunjuk. Nah, petunjuk hudan yang dikatakan juga hudan itu hidayah. Hidayah petunjuk. Nah, petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk untuk menunjukkan, untuk mengarahkan kepada keinginan suatu tujuan. Itu petunjuk. Ada di jalan, itu petunjuk. Untuk menunjukkan ke arah mana. Betul. Nah, hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya itu ada beberapa hidayah. Pertama, hidayatul wijdan, naluri. Naluri. Seperti naluri ini untuk menyampaikan kepada keinginan, tujuan. Bayi punya keinginan, ketika sakit ada keinginan, ketika BAB itu ada keinginan, sakit ingin sembuh, kalau dia sakit lapar ya keinginan makan. Tapi hanya bisa disampaikan dengan wijdan. Kalau bayi sakit bagaimana? Nangis. Tapi tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari yang lain. Dan keinginannya bisa sampai. Kenapa? Aduh, diobati. Kalau lapar? Menangis juga. Itu keinginannya ingin mendapatkan makanan atau minuman. Dan segala sesuatu disampaikan dengan wijdan, dengan nalurinya. Tapi sampai nggak kepada tujuannya, keinginannya? Sampai. Nah, itu yang pertama, karena memang itu Allah yang memberikan wijdan yang pertama. Kemudian yang kedua, hidayah yang Allah berikan itu kepada makhluknya itu hawas, indra. Walaupun indra yang sebagiannya sudah ada, mata sudah bisa melihat. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada tujuan dia lihat, ingin tahu. Untuk menyampaikan pada tujuan itu dia dengar. Dan di antaranya indra yang untuk menyampaikan kepada tujuan itu dengan indra pembicara, kata-kata, omongan. Kalau sudah gede anak itu, kalau dia lapar, kalau dia punya keinginan, disampaikan dengan apa? Apakah selalu dengan nangis? Tidak. Kalau dengan nangis tentunya akan merasa bingung. Ari mana kunaon cerik deui. Maka dengan hidayah hawas, dengan indra ini, indra pengucap, mau itu, mau ini, mau makan, baru sampai kepada tujuan. Tetapi dua hidayah yang ini, antara hawas dengan indra, bukan hanya saja diberikan kepada manusia. Tadi saya katakan kepada makhluknya. Bahkan binatang, kalau binatang nalurinya itu lebih tajam daripada manusia. Pandangannya atau indranya lebih tajam dari pandangan manusia. Ada binatang yang bisa mencium mangsanya dalam sekian jarak jauh. Kalau manusia penciumnya kalah oleh binatang. Kalau kita belum didekatkan kepada ke hidung, belum tercium. Betul. Nah, juga pendengarannya itu binatang ada yang bisa mendengar suara jalan kaki yang sebegitu pelan saja bisa terdengar. Maka dia cepat menghindar. Itu keinginannya supaya dia menghindar dari mangsa, sehingga menghindar dari kecelakaan. Nah, karena itu walaupun manusia jago renang, barangkali jago renang dibalapan yang mujair memal kuatin. Nah, kemudian jago lari. Kalau indra larinya cepat, pandangannya cepat, manusia itu pandangannya gimana? Kalah sama pandangan kucing.
Kucing tengah malam, gelap malam dia berlari sekencangnya bisa. Manusia jangan berlari di tengah malam. Pada siang hari juga sering terjatuh. Nah, itu adalah dua hidayah ini diberikan bukan hanya kepada manusia, tapi juga binatang atau hewan pun mendapatkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, hidayatul akli. Akal juga untuk menyampaikan kepada keinginan. Oh, kemudian berpikir, oh begini itu keinginan supaya bangunan itu kuat. Akal yang berpikir. Nah, karena itu makanya akal inilah yang akan mengembangkan keduniaan akan bisa berkembang dengan akal. Bangunan itu pada masa dulu kita lihat bangunan itu begini, kemudian hanya dari kayu, dari bambu, tapi kemakin sini berkembang sampai bangunan yang tinggi, itulah dengan akalnya manusia. Tapi hewan dari sejak lahir, sejak hewan yang pertama ya begitu-begitu saja, sarangnya begitu, sampai nenek moyangnya punya begitu, dan tidak akan ada perubahan karena itu dengan naluri dan instingnya. Nah, makanya kalau manusia dengan akal inilah bisa menyampaikan kepada keinginannya. Contoh, tapi contoh ini anak kecil ketika sakit mau diobati, ukuran anak kecil itu masih dengan lindra perasa, diobati gak mau pahit karena memang pikirannya belum sempurna. Yang pahit jelek, yang bagus adalah yang manis. Nah, tapi kalau orang tua dikasih obat, dia berpikir pahit tidak jadi masalah, tidak dihiraukan untuk rasanya, untuk indranya, tapi yang penting untuk keinginannya untuk menjadi sehat. Makanya kalau anak kecil diberi obat, dijebak dengan rasa jeruk, rasa stroberi, karena ukurannya baru dengan indra, baru dengan perasa. Kalau umpamanya Mas Panji masih mau obat batuk rasa jeruk, wah itu berarti otaknya belum sempurna, masih berpikir ukuran baik dan buruknya itulah dengan indra. Bukan lagi dengan akal. Tapi hidayah yang dimaksud di sini hidayah yang keempat, hudan. Hidayah itu hidayatuddin, hidayah agama. Orang ingin mendapatkan keselamatan, orang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, terutama akhirat, bukan dengan akal, bukan dengan naluri, bukan dengan indra, tapi harus berdasarkan hidayatuddin, hidayah agama. Makanya Al-Quran ini dalikal kitabul la raiba hudan akan menjadi hidayah petunjuk bagi orang-orang lil muttaqin. Nah, jadi orang-orang yang muttaqin bertakwa itu tentunya akan berhidayah kepada Al-Quran. Kalau orang yang bertakwa berdasarkan kepada akal tidak akan mungkin. Tidak mungkin kalau ingin menjadi orang yang bertakwa begini tanpa berdasarkan Al-Quran, itu orang tidak akan bisa. Maka yang dimaksud dalikal kitabu, inilah atau itulah kitab yang ditunjukkannya di dalamnya la raiba, tidak ragu lagi bahwa ini adalah sebagai petunjuk hidayatuddin untuk menjadi bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kalau orang-orang yang bertakwa harus berdasarkan hidayatuddin atau hidayah Al-Quran. Makanya padahal kalau kita bicara kalau hidayah itu petunjuk itu untuk orang yang sesat, untuk orang yang bertakwa. Orang yang tahu atau orang yang sesat atau orang yang tidak sesat? Yang tidak sesat. Petunjuk itu untuk orang yang sesat. Yang sesat. Iya. Ya, betul. Tapi maksudnya di sini hidayatuddin, hudal lil muttaqin, hidayah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada hidayah sebenarnya petunjuk bagi orang yang tidak tahu. Kalau yang tahu ya sudah tidak petunjuk. Jadi maksudnya lil muttaqin ini hidayah bagi atau untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata-kata takwa ini sering banyak orang yang mengartikan takwa itu apa. Takwa kalau dalam bahasa menjauhi larangan Allah dan melakukan atau perintah Allah, itu tidak dikatakan salah.
tentunya melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram itu juga tidak salah. Saking memang tidak ada definisi yang pasti, tidak ada definisi yang bisa diterima secara utuh, secara keseluruhan, maka di sini ada apa? Umar bin Khattab pernah ditanya di dalam satu kisah, Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala. Umar yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ini takwa, tentang takwa. Jadi Umar bin Khattab, wahai Ka'ab, apa itu takwa? Kemudian faqala, maka Ka'ab menjawab lahu kepada Umar, amma salakat tariqan dza syaukin, apakah pernah kamu berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri? Maksudnya ini Ubay bin Ka'ab memberikan satu perbandingan. Takwa itu apa? Malah bertanya, bagaimana kalau Anda berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, barangkali kalau ditambah dengan kaca, pecahan kaca, dan mana? Kemudian faqala Umaru, maka Umar bersabda, ya, pernah berjalan di suatu tempat, suatu jalan yang penuh dengan duri. Qala, Ka'ab bertanya lagi, fama fa'alta? Bagaimana? Apa yang kamu lakukan kalau kamu berjalan di tempat yang penuh duri itu? Bagaimana caranya? Bagaimana kamu melakukan berjalan? Qala, kemudian Umar menjawab, syairtu, saya hati-hati, wajtahadtu, dan saya bersungguh-sungguh, tidak sembarangan kalau jalan. Hati-hati memilih mana tempat-tempat yang pantas untuk diinjak. Jangan sampai menginjak, melangkah, lalu langkah yang berikutnya kena duri, kena kaca. Nah itu. Nah kemudian dijawab, fadzalikat taqwa, itulah perbandingan takwa. Artinya hati-hati di dalam langkah, hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam berkata, hati-hati di dalam bertindak, dalam berbuat, supaya perbuatan, perkataan tidak menyakiti kepada yang lain atau juga tidak akan mencelakakan kepada yang berkatanya. Itulah takwa, penuh kehati-hatian. Kalau kita berbicara, jangan sampai kata-kata kita justru malah menyakiti orang lain, bahkan menjadi dosa bagi kita. Itu bagaikan seorang yang berjalan di suatu jalan, di suatu tempat yang tidak hati-hati, yang penuh dengan duri, dengan kaca. Kalau kita jelas, itulah yang dimaksud takwa diperbandingkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena makin sulitnya. Banyak di dalam Al-Quran sifat yang bertakwa. Di antara ayat berikutnya ini dijelaskan sifatnya begini. Di dalam ayat lain, orang yang bertakwa itu alladzina, di antaranya yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang dia berinfak dalam keadaan sedang sulit dan sedang leluasa, sedang banyak rezeki, wad dharra, dan sedang madarat. Itu adalah salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa. Itulah saking banyaknya kata-kata takwa. Padahal di kata takwa, itulah yang takwa itu kamu berjalan di suatu jalan yang penuh duri, barangkali penuh pecahan kaca, kamu langkah hati-hati, tidak sembarangan. Itu perbandingan yang disebut takwa. Faqad ahada hadal makna an ibni mutadan. Arti ini adalah mengerti pengertian arti yang bertakwa. Nah ini berarti ayat yang kedua maknanya dalikal kitabu, itulah Alkitab. Boleh juga ini Alkitab yang dimaksud Al-Quran, hudan sebagai petunjuk untuk mengantarkan kepada tujuan yang tidak lagi hudan la raiba fihi, tidak ragu lagi di dalamnya, pasti yang ditunjukkan itu hudan akan menjadi petunjuk, akan mengarahkan dan mengantarkan kepada orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tidak dulu. Oh baik, terima kasih Ustaz. Ya tadi juga saya sempat sih mau bertanya,
karena banyak gitu ya definisi tentang takwa, tapi ternyata itu dari hadis itu yang menunjukkan bahwa ternyata inti sari dari dasar takwa itu adalah berhati-hati agar tidak berhati-hati dalam berbuat agar tidak menyakiti orang lain dan juga menyakiti diri sendiri. Itu sangat menarik sekali. Ini pembahasan sangat menarik sekali, tapi kita jeda dulu ya Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Quran.